Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aldila Krisna Resanti SPD MPD yang sudah mempersilahkan kami untuk membahas topik ini. Sebagai suatu organisasi yang mengutamakan anggotanya, koperasi harus berlandaskan prinsip transparansi dan kejujuran. Akan tetapi, masih banyak yang mengabaikan hal ini. Di video kali ini, kami akan memberikan beberapa contoh kasus koperasi yang mengabaikan etika dalam berbisnis. Perkenalkan, nama saya Kaya Fatih Ramadhani dengan NIM akhir 024. Untuk kasus yang pertama, ini dari Koperasi Batigawi yang melakukan penyelewengan dana. Kronologi awalnya itu sebenarnya kasus ini tuh udah pernah dilaporkan ya, bahkan udah dapet tersangkanya. Tapi entah mengapa malah jadi seperti ini lagi. Bermula pada tahun 2022, ada puluhan pensiunan guru yang mewakili 139 orang ngedatengin pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan tujuan mendapatkan bantuan agar Koperasi Bakti Gawi membayarkan hak tabungan pensiunnya tuh kepada mereka. Setelah menjadi sorotan, beliau melewat asisten pribadinya ngeiyain dan buka posko pengaduan untuk menampung pengaduan yang kemungkinan lebih dari 139 orang. Terus ada data tambahan kan menuntut dari tahun 2020 sampai 2022 ternyata ada 375 guru. Nah, ternyata 159 guru ini disinyalir ngalamin kerugian senilai 6 miliar rupiah. Kalau firmnya tuh udah punya data kan. Nah, sempat mereka nunggu itikat baik dari pihak koperasinya selama 2 bulan, tapi itu gak ada respon sama sekali. Akhirnya pihak law firmanya bikin laporan resmi dengan dugaan terkait pasal 378 tentang penggelapan dan pasal 372 dugaan tindak pidana pencucian uang ke Mapolda Lampung. Tapi ini miris banget sih, baru setahun kemudian pihak polisi baru menetapkan tersangkanya. Untuk dari peran tersangkanya ini udah ditetapkan ya oleh pihak kepolisian bahwa ada 8 orang tersangka dengan inisial JPW, EGA, RPN, ZR, EZN, EPN, NSC, serta SD dan FZL yang sudah meninggal dengan motif melakukan penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Untuk proses hukumnya ini, para korban sudah dilayangkan laporan kepada Polda Lampung dengan pengaduan masyarakat dan sayangnya sampai saat ini belum ada kejelasan lagi mengenai kasus ini. Dampak dari adanya kasus ini tuh untuk hak para anggotanya itu nggak terpenuhi dan jumlah uang yang melayang itu ditaksir hingga 6 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Daniel Rabani dengan NIM akhir 53. Di sini saya akan membicarakan tentang kasus pelanggaran etika pada bisnis koperasi. Di sini saya akan mengambil contoh dari gagalnya pembayaran pinjaman para nasabah oleh Koperasi Simpan Pinjam 5 Garuda. Koperasi Simpan Pinjam 5 Garuda berdiri pada tahun 2008 dan berkembang dengan cukup cepat. Hari ini dikarenakan marketing dari Koperasi 5 Garuda ketika menjaring para calon nasabahnya secara terbuka sering mengatakan bahwa mereka koperasi ini terkait dengan salah satu keluarga grup perusahaan Garuda Food. Hal ini membuat para nasabah dengan cepat menabung di koperasi tersebut. Lalu gagalnya pembayaran simpanan para nasabah oleh koperasi ini, total yang dihimpun berada pada kisaran 600 miliar. Lalu sebanyak 400 miliar sampai 480 miliar ditempatkan atau dipinjamkan oleh ketua koperasi ke perusahaan properti PT 5 Anugrah Asetindo tanpa sepengetahuan dan persetujuan para anggota. Kasus ini sudah dibawa ke pengadilan sebanyak 2 kali pada tahun 2020. Sekian.
Perkenalkan, nama saya Juwita Maulidinia Regita dengan NIM akhir 058. Jadi di sini saya akan membahas kasus penipuan Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria. Kasus penipuan ini merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia yang menyebabkan kerugian sekitar 106 triliun bagi lebih dari 23.000 nasabah. Kronologi kejadian dimulai pada saat Februari 2020, di mana mereka berhasil mengumpulkan dana dari nasabah secara ilegal. Henry Surya, pemimpin KSP Indosuria, bersama rekan-rekannya dituduh telah melakukan penggelapan dana yang dikumpulkan dari nasabah dan menginvestasikannya ke dalam berbagai perusahaan cangkang miliknya. Pada awal 2023, Henry Surya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa tindakannya dianggap sebagai perkara perdata, bukan tindak pidana. Keputusan ini lalu memicu kontroversi dan ketidakpuasan di kalangan korban, serta dorongan bagi Kejaksaan Agung untuk mengajukan kasasi. Selanjutnya ada peran tersangka. Yang pertama ada Henry Surya selaku pendiri dan ketua KSP Indosuria. Dia dituduh menghimpun dana dari nasabah, kemudian menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan gagal bayar saat nasabah ingin mencairkan dana mereka. Yang kedua ada Suwito Ayub, Managing Director KSP Indosuria, diduga terlibat dalam pengelolaan dan penawaran produk investasi yang merugikan nasabah. Dan yang ketiga ada Jun Indria, Kepala Admin yang terlibat dalam pengelolaan dana dan pencatatan. Proses hukum dari kasus penipuan ini, persidangan pidana pertamanya digelar pada September 2022. Kasus Indosuria disebut sebagai kasus pemungutan dana ilegal dari masyarakat terbesar di Indonesia. Total dana yang dikumpulkan ditaksir mencapai 106 triliun dari 23.000 korban. Lalu pada awal 2023, Henry Surya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa tindakannya dianggap sebagai perkara perdata, bukan tindak pidana. Dampak dari kasus penipuan ini menyebabkan koperasi kehilangan kepercayaan publik yang dapat mempengaruhi operasi dari koperasi lain. Sementara dari nasabah sendiri mengalami kerugian finansial. Banyak nasabah merasa frustasi karena proses pengambilan dana yang lambat dan tidak pasti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Rahmadani dengan NIM akhir 64. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus Koperasi Langit Biru. Ya, Koperasi Langit Biru itu mulai beroperasi pada tahun 2010 dan menarik minat masyarakat dengan skema investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Model bisnis yang dijalankan oleh KLB ini mirip dengan skema Ponzi, di mana keuntungan investor lama dibayarkan dari dana yang disetorkan oleh investor baru tanpa ada sumber pendapatan nyata. Koperasi ini menyebut skemanya sebagai program kemitraan yang menarik sekitar 100.000 orang untuk berinvestasi. Pada tahun 2012, skema ini mulai terungkap setelah banyak investor mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan kembali modal atau keuntungan yang dijanjikan. Di sini, peran tersangka itu bos Koperasi Langit Biru, Raihan Dwi Payana, adalah otak di balik skema investasi tersebut. Dia bertanggung jawab sebagai pengelola utama yang mengumpulkan dana masyarakat dengan iming-iming keuntungan hingga 10% per bulan. Selain Raihan, ada juga beberapa pengurus koperasi lain yang terlibat dalam operasional sehari-hari dan distribusi dana dari para investor. Lalu proses hukumnya itu pada pertengahan 2012, Raihan Dwi Payana ditangkap oleh pihak kepolisian setelah banyak korban melapor. Dia kemudian dijerat dengan berbagai tuduhan, termasuk penipuan, penggelapan, dan pelanggaran undang-undang perbankan. Proses pengadilan memakan waktu, di mana dia akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun. Pengadilan juga menyita beberapa aset Raihan yang kemudian digunakan
untuk mengembalikan sebagian dana kepada para korban. Meskipun sebagian besar kerugian tetap tidak bisa dikompensasi sepenuhnya. Ya, dampak dari kasus Koperasi Langit Biru itu menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi para anggotanya. Diperkirakan sekitar 6 triliun dana masyarakat hilang dalam skema ini. Banyak korban yang mengalami kebangkrutan, hilangnya tabungan hidup, dan trauma psikologis akibat penipuan ini. Selain itu, kasus ini mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap koperasi dan lembaga keuangan non-bank yang menjalankan skema serupa, serta meningkatkan edukasi masyarakat tentang investasi yang aman. Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi juga mengalami penurunan akibat kasus ini. Ya, mungkin ini saja kasus yang bisa saya paparkan tentang Koperasi Langit Biru ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran etika bisnis koperasi biasanya melibatkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi. Contohnya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh kelompok kami. Hal inilah yang dapat membuat rusaknya kepercayaan anggota serta dapat mengganggu operasional koperasi itu sendiri. Sekiranya cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.